Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengisian bukti dukung dan rencana aksi triwulan 4 dan periode final di Ekin BKN. Jadi nanti apa yang membedakan itu karena ada di periode final. Jadi nanti mungkin apa saja yang perlu dicetak untuk usul tingkat periode April 2025 dan untuk penanggalan cetak SKP penanggalan di Ekin BKN-nya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri. Nah, ini langsung saja masuk ke menu alamat Ekin BKN. Jadi langsung diklik login. Terus dimasukkan NIP masing-masing di username ini, terus ini passwordnya. Nah, ini setelah muncul menu ini, langsung diklik menu penilaian. Nah, setelah menu penilaian ini muncul kan kemarin sudah mengisi triwulan 1, 2, 3. Nah, ini untuk munculkan periode 4 dan final ini diklik tambah periode, diklik periode 4, diklik OK. Nah, ini diklik lagi tambah periode penilaian, dipilih yang periode final. Jadi 2 kali Selain triwulan 4 nanti juga memunculkan periode final. Ini diklik OK. Nah, ini setelah ini periode triwulan 4 dan muncul periode final, langsung diklik rencana aksi untuk pengisian yang triwulan 4. Nah, ini untuk pengisian di rencana aksi ini sama seperti triwulan 1, 2, 3 ini di copy. Ini diklik tambah. Nah, ini dipastekan di sini. Targetnya ini. Nah, target ini disesuaikan dengan di menu target Jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu diklik menu SKP ini. Nah, ini targetnya itu dilihat di detail SKP. Nah, ini kemarin targetnya 12 laporan. Nah, ini kalau 12 laporan triwulan 4 ini misal karena kemarin dari triwulan 1, 2, 3 itu 3 laporan, itu diisi di sini ini diisi 3 laporan. Nah, ini kembali. Ini rencana aksi sudah selesai diisi. Terus ke bukti dukung. Nah, ini bukti dukung juga sama pengisian seperti triwulan 1, 2, 3. Ini bukti dukungnya masuk ke Google Drive dicari linknya, terus disalin linknya. Nah, ini dipastekan di sini. Diklik OK. Nah, setelah itu ini diisi bukti dukung ini yang kolom 1 saja, ini diedit. Nah, ini juga sama. Ini diisi 3 laporan. Nah, ini sumber datanya ini laporan. Diklik OK. Nah, yang kedua ini realisasi berdasarkan persentase Nah, ini
yang triwulan 4. Ini yang realisasi ketepatan waktu. Nah, ini yang triwulan 4 sudah selesai, itu kembali sudah selesai diisi bukti dukung dan realisasinya. Ini kembali ke menu penilaian tadi. Nah, karena triwulan 4 sudah mengisi rencana bukti dukung, langsung lanjut ini pengisian bukti dukung di periode final. Nah, ini bukti dukung ini yang periode final ini harus diisi semua, nggih. Kalau enggak diisi semua nanti tidak bisa dinilai oleh atasan langsungnya. Enggak tahu kenapa, padahal yang triwulan 1, 2, 3 itu kemarin lancar, tapi untuk yang periode final ini kok enggak bisa dinilai predikatnya. Ini harus diisi semua warna hijau ini. Nah, nanti untuk pengisian bukti dukung itu nanti kolom 1, 2, 3 ini dibuat sama aja enggak apa-apa. Jadi ini tambah, diklik tambah, ini laporan, bukti dukungnya ini dipastekan tadi. Nah, ini diklik OK. Sebentar untuk bukti dukungnya ini karena final ini beda. Jadi dipastekan sini. Jadi nanti untuk yang didukung ini nanti kolom ini sama ini tiga-tiganya harus diisi. Kalau enggak nanti enggak bisa dinilai oleh atasan langsung. Dibuat sama saja isinya. Yang 1, 2, 3 kolom bukti dukung ini. Nah, ini seperti ini diisi semua. Nah, untuk realisasi ini sama, bedanya ini realisasi ini dilihat di sesuai indikatornya ya, kuantitas itu jumlah laporan. Nah, itu dilihat di menu target, di menu detail SKP itu. Nah, ini kan yang pertama targetnya 12 laporan. Nah, ini harus diisi 12 laporan. Ini misal realisasinya kurang dari 12, tidak apa-apa, tapi nanti prosentasenya turun. Jadi lebih amannya itu dibuat sama dengan ini, target di menu detail SKP. Di detail SKP diklik nanti muncul target tahunan ini. Nah, nanti isinya itu disamakan dengan yang ini. Ini karena targetnya itu 12 laporan. Ini juga diisi 12 laporan. Biar prosentasenya terpenuhi targetnya, realisasinya. Nah, ini sumber datanya, ini laporan, diklik OK. Nah, ini yang realisasi kualitas, ini jumlah prosentase ini karena ini targetnya 80-90%, terus tercapai 100%, ini diisi 100%. Jadi ini kemarin saya isinya kan 80-90 atau ada yang 90-100. Tidak apa-apa karena kalau ini mencapai 100% malah lebih bagus. Gitu nggih. Jadi ini sebenarnya ndak harus 100% itu ndak. Gitu. Nah, ini 100% realisasinya. Ini diisi bukti dukung teridentifikasi. Diklik OK. Jadi yang periode final ini pengisiannya harus melihat di target tahunan di menu detail SKP nggih. Jadi jangan asal ngisinya ini karena nanti cetaknya itu dicetak di akhir tahunnya harus linier, nanti ini 12, ini juga muncul 12 gitu. Kalau ini nanti 12 laporan terus ini satu laporan kan jadi aneh, atau ini 12 laporan ini nanti jadi bentuk misal 10 dokumen kan
jadi ndak sinkron nanti antara target dengan realisasinya. Jadi nanti agak hati-hati ngisi ini yang periode final ini karena harus linear dengan target tahunannya. Nah ini yang terakhir indikator waktu. Ini waktunya juga harus diisi, harus nggih. Jangan 4 bulan, 12, 6 bulan. Kalau yang mutasi boleh, tapi yang tidak mutasi itu harus diisi 12 bulan realisasinya. Nah, yang ini terakhir itu diisi ketepatan waktu sama, diklik OK. Nah, ini juga harus linear antara ini. Gitu, sinkron maksudnya. Nah, setelah ini selesai, karena ini di periode final, ini harus setelah ini selesai penjangan nanti untuk minta penilaian ke atasan masing-masing. Jadi ini langsung saja gimana menilainya. Itu ini langsung masuk ke menu ke akun atasan langsung ya. Ini masukkan NIP atasannya. Ini ke akun atasan. Nah ini di akun atasan itu menilai bawahan yang sudah selesai mengisi triwulan 4 periode final, masuk ke menu penilaian, terus di menu pemantauan dan evaluasi ini diklik, terus ini ya TW4 ini dinilai dulu penilaian bawahan, terus dicari nama yang mau dinilai bawahannya. Nah ini kolom feedback ini diisi. Feedback ini sebenarnya bentuk apresiasi dari pimpinan gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kosong ya nggak masalah, kalau diisi lebih baik gitu ya. Jadi kayak hukumnya sunnah. Ini diklik, sampai bawah. Nah setelah feedback terisi, itu lanjut diberikan predikat bawahnya tadi. Ini yang triwulan keempat. Nah ini sudah selesai penilaian di triwulan keempat. Ini kembali ke menu penilaian tadi, masuk ke pemantauan lagi. Nah ini terus diklik di periode final, di penilaian bawahan, terus dicari yang bawahan yang mau dinilai. Nah ini yang periode final. Ini nggih, bukti dukung ini, kolom bukti dukung. Yang diisi hanya yang pertama saja, itu tidak akan bisa dinilai. Jadi nanti akan ada notifikasi, ada indikator yang belum diisi gitu. Jadi ini bukti dukung ini yang periode final harus diisi ketiga kolom ini, seperti yang saya praktekkan sebelumnya. Jadi gitu. Jadi ini diisi feedbacknya. Sampai bawah nggih. Feedback ini kalau nggak diisi sebenarnya juga enggak apa-apa, karena yang dipakai untuk
kenaikan tingkat, usul tingkat itu yang inti itu adalah predikat kinerjanya. Gitu nggih. Ini hanya istilahnya bentuk apresiasi pimpinan. Nah, ini rating perilaku kerja, ini diklik. Nah, ini yang menentukan untuk usul tingkat itu yang ini. Nah, ini diklik. Nah, nanti yang dinilai ini, rating hasil kerja ini, yang tengah ini tidak akan bisa dinilai kalau yang menu bukti dukung ini tiga-tiganya tidak diisi. Yang ini, yang bukti dukung ini 1, 2, 3 ini harus diisi. Kalau enggak nanti enggak mau dinilai. Gitu nggih. Untuk yang periode final. Gitu. Nah, ini sudah selesai dinilai oleh atasan langsung. Jadi ini bisa kembali ke akun pegawai yang dinilai tadi untuk melihat hasil penilaian pimpinan atau atasan langsungnya. Nah, ini diklik menu penilaian untuk melihat hasil penilaian atasan. Nah, ini sudah muncul di triwulan 4. Nah, ini juga sudah muncul di periode final. Nah, ini nanti untuk usul kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat tahun periode April tahun 2025 itu nanti yang dicetak atau yang dikumpulkan, yang dikirim ke dinas itu hanya periode final ini. Untuk yang TW 1, 2, 3, 4 itu tidak perlu dicetak, jadi tidak usah dicetak. Nah, nanti yang dicetak itu form penilaian dan cetak dokumen evaluasi periode final saja. Yang naik tingkat maupun tidak naik tingkat, yang dicetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi kinerja. Gitu nggih. Nah, ini cara cetaknya itu jadi selain dua menu ini nanti di SKP, di detail SKP juga dicetak. Jadi nanti saat ada 3 menu nanti untuk yang tidak naik tingkat maupun untuk usul tingkat 2025 periode April nanti ada 3 menu. Jadi periode final dicetak form penilaian dan dokumen evaluasi ini, dan di SKP ini, di detail SKP di menu cetak ini. Dan ini cara cetaknya, ini diklik di menu detail SKP tadi. Nah, ini dicetak, diklik. Nah, ini tanggalnya itu dikasih tanggal bulan Januari 2024 tanggal 2, lokasinya Ngawi, diklik OK. Nah, nanti akan ini ya, cetak hasil cetaknya seperti ini. Nah, ini disimpan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagi yang Bapak Ibu naik tingkat maupun tidak naik tingkat. SKP-nya yang dicetak itu ada 3 menu. Jadi ini di menu SKP, detail SKP tadi. Nah, setelah target tercetak, nanti kembali ke menu SKP lagi, ke menu penilaian. Diklik. Nah, ini yang dicetak itu periode final. Yang periode ini saja. Yang triwulan 1, 2, 3, 4 tidak perlu dicetak. Nah, ini diklik cetak form penilaian. Ini tanggalnya dikasih tanggal 31 Desember 2024. Lokasinya Ngawi. Nah, ini kolom 34 diabaikan saja. Ini diklik OK. Nah, nanti hasil cetaknya seperti ini. Nah, ini karena ini
pasti ada yang bertanya-tanya, ini capaian organisasi kok masih strip yang ini, bawahnya ini diabaikan saja dulu. Ini nanti akan muncul yang ini ya, yang ini sama ini itu kosong karena capaian organisasi akan muncul di sini di hasil cetak ini kalau sudah masa penilaian sudah selesai. Jadi nanti setelah bulan Januari 2025 nanti akan muncul capaian kinerja organisasi. Gitu nggih. Jadi ini diabaikan saja karena ini belum habis masa penilaian, ini belum muncul. Ini saya mempraktekkan cara cetak SKP untuk yang naik tingkat maupun tidak naik tingkat di April 25. Gitu nggih. Nanti hasil cetaknya seperti ini. Ini untuk yang di menu form penilaian. Nah, ini untuk cetak yang ini tadi tanggalnya 31 Desember 2024. Nah, ini lanjut ke yang terakhir yang dicetak itu dokumen evaluasi kinerja. Nah, ini tanggalnya ini dikasih tanggal Januari 2025. Ini dikasih tanggal 3 Januari 2025, lokasinya Ngawi. Nah, ini yang kolom ketiga ini diabaikan saja. Nah, yang tanggal yang pejabat menilai ini dipilih Januari 2025. Tanggalnya tanggal 2. Itu nggih, nanti untuk tanggalnya disamakan saja biar sama satu dinas. Nah, ini yang terakhir di kolom terakhir ini diabaikan, terus diklik OK. Nah, ini hasil cetaknya seperti ini. Nah, nanti kolom ini capaian organisasi juga akan masih strip kayak gini ya, kosong. Ini juga diabaikan karena ini belum berakhir masa penilaiannya di periode TW4 dan final ini. Jadi ini diabaikan kalau belum berakhir masa penilaiannya. Gitu nggih. Nah, itu tadi cara cetak untuk SKP tahun 2024 yang usul kenaikan tingkat tahun periode April 2025 dan yang tidak usul juga cetaknya seperti ini tadi. Jadi nanti ada tiga menu yang dicetak, yang tidak naik tingkat maupun yang usul naik tingkat periode April 2025 itu 3 menu nih. Jadi di periode final di form penilaian, dokumen evaluasi dan di menu SKP, di detail SKP ini, di menu cetak ini. Seperti yang saya praktekkan tadi. Gitu nggih. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Akhir kata, kalau ada atau kurang jelas bisa ditanyakan ke dinas mawon. Karena kalau dijelaskan di sini nanti memakan waktu juga, tidak selesai. Jadi untuk sedikit tambahan untuk Bapak Ibu guru kan yang predikat ini nanti sinkron dengan PMM. Jadi tinggal di atas ini ada menu sinkron PMM nggih. Jadi ini diklik saja. Nanti akan mengalir nilai predikatnya ke sini. Gitu. Nah, cara cetaknya sama seperti ini yang saya praktekkan ini. Gitu nggih. Nah, kalau sudah selesai nanti ini diklik kirim ke SIASN. Tapi untuk kirim ke SIASN ini jangan terburu-buru. Nanti menunggu masa penilaian atau predikat kinerja organisasi sudah muncul dulu. Gitu nggih. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.